Interaksi dengan penikmat, penonton pastinya. Terus sebagai musisi, hiburan terbesar adalah ketika ada di panggung. Jadi ketika ada di panggung, semua masalah, entah itu masalah di rumah, masalah rumah tangga, masalah utang dan sebagainya, itu selesai. Karena musik buat saya pribadi adalah salah satu media untuk kita bisa menjadi diri sendiri dan menyebarkan sesuatu yang baik. Kita tuh kalau manggung ya, itu kita happy, kita ya pokoknya masalah kita yang ada bisa hilang gitu. Walaupun nanti kita balik ke rumah lagi, masalah itu muncul lagi. Cuma kalau udah di panggung sama teman-teman, sama audiens, kayaknya kita bahagia aja. Yang bikin gue kangen manggung itu suasana panggung jelas itu. Yang bikin gue kangen manggung itu teman-teman gue. Yang bikin gue kangen manggung itu ketika gue menyampaikan karya-karya gue di atas panggung. Yang terutama sih berbagi energi sama penonton ya. Gue tuh paling suka kalau bertemu orang banyak, kita ngobrol, berbagi energi. Dan itu cuma bisa gue rasain ketika gue di manggung. Waduh, terakhir gua manggung tuh di bulan Februari kalau nggak salah sama Healthy Body Sick Mind. Gue terakhir manggung baru malam minggu kemarin. Malam minggu kemarin itu gue juga dikontak anak-anak buat edisionalin ada reguler reggae di daerah Blok M di Obama Fans Club barengan Indonesia Reggae Project. Baru-baru ini sih gue udah manggung lagi, ya terutama di sini sama ada di sebuah acara komunitas pop Bekasi, ya komunitas Beat. Sama sekali enggak, karena semuanya kaget yang kayak gini kan baru pertama kali semua. Pemerintah juga termasuk yang kaget, semua seluruh dunia kaget. Kalau dibilang nggak nyangka, sampai sekarang pun gue nggak nyangka kalau misalkan bakal ada pandemi seperti ini sih. Ya nggak bakal nyangka sih. Pertama-tama dengar berita COVID ini ya awalnya biasa aja, nggak pernah mikir bakal sampai ngancurin semuanya kayak gini. Nggak sama sekali. Ya awalnya kan kita kaget, sedih, apalagi ya karena kan kita nggak ada kerjaan lagi gitu ya. Tapi kan ya mau gimana, ini seluruh dunia bukan cuma di Indonesia. Aku juga lihat di berita di mana-mana, oh enggak, bukan cuma di Indonesia. Jadi mau nggak mau kita harus siap. Pertama kali ketika saya tidak tahu apa itu COVID, saya takut, saya panik. Jadi saya buat kesimpulan begini. Ketakutan yang tidak berpengetahuan adalah kepanikan, tapi ketakutan yang berpengetahuan adalah kewaspadaan. Setelah saya mencari tahu apa itu COVID-19, saya jadi waspada. Dan akhirnya saya bisa keluar rumah dan bisa beraktivitas lagi. Dengan musibah COVID-19 ini kayaknya manusia di dunia tuh lagi diajarkan untuk menjadi orang lebih kreatif. Ketika lo harus di rumah nggak bisa berbuat apa-apa, lo harus lebih kreatif. Di situ lalu berpikir bagaimana gue bisa menghidupi keluarga gue minimal untuk bisa menghidupi dengan kreativitasnya, ya kan? Ya di situlah kita coba harus diajarkan benar-benar rasa bersyukur gitu loh, bahwa sehebat apapun kalau udah Tuhan
jentikin jari, selesai semua. Kalau ke gue pribadi sih jadi ngajarin gue buat survive lebih dalam di hidup gue sih, dalam artian gue nggak bisa berfokus sama satu hal, gue harus bisa ngembangin kemampuan gue lebih dari sekedar bermusik. Menurut gue sih sekarang kalau boleh saran, apa aja yang bisa lo lakuin deh. Dan yang pasti harus bisa adaptasi, karena jadi kalau dulu orang bilang zaman nih berubah, teknologi makin canggih segala macem, lu nggak bisa pakai cara konvensional segala macem gitu. Kalau sekarang ini lu bener-bener dituntut banget men, karena kan segalanya online. Lu mesti belanja online, lu mesti online. Jadi akhirnya dituntut banget buat bisa ngikutin perkembangan teknologi gitu aja. Jadi saran gue, ikutin arus aja, jangan ngeluh boleh lah ya men, sekali dua kali, tapi kalau ngeluh terus juga akhirnya siapa yang mau kasih lu jalan keluar kalau bukan kita sendiri gitu kan. Ya udah, pokoknya tetap berusaha, sama pinter lihat peluang, ikutin arus aja. Ikut arus tuh bukan berarti lu ikut arus kayak ikan mati gitu ya di sungai, tapi cuman maksudnya jangan ngelawan karena lu nggak mampu atau nggak mau gitu. Tapi gue yakin kalau semua orang bisa berjuang, mau rintangannya apapun, pasti bisa bertahan gitu. Kalau gue sih semenjak COVID, gue berusaha untuk bisnis sih, itu yang utama sih. Gue nggak pernah untuk berdiam di rumah, karena kehidupan terus berjalan kan. Gue punya anak, punya istri, segala macam, dan itu harus gue tetap nafkahin. Awal-awal COVID datang ke Indonesia, sekitar bulan Maret, saya dan keluarga minggu pertama di rumah saja, melakukan aktivitas seperti yang disarankan oleh pemerintah. Di rumah saja, makanan bergizi, berjemur, dan kami lakukan. Dari seminggu di rumah itu, akhirnya kami mengeluarkan salah satu lagu yang berjudul Tenang-Tenang di Rumah, dan sambutannya luar biasa. Dan ya, bersyukur itu mungkin cara Tuhan untuk membuat saya lebih kuat, keluarga lebih kuat, dan tetap menjadi musisi yang tetap sayang keluarga. Jadi ketika pandemi, kegiatan gue sih nggak jauh beda sama kegiatan gue terakhir sebelum pandemi ya. Jadi ya banyak sih gue ngurusin rumah pastinya, terus akhirnya gue ngurusin kesibukan gue yang sekarang lagi bareng temen-temen garap coffee shop. Paling itu aja. Sama sebenarnya kalau dibilang berhenti bermusik, berhenti banget dari dunia musik sih enggak. Gue tetap masih bikin lagu, gue tetap akhirnya kemarin ada sempat bantu proyekannya Sekar Project. Gue ikut di programnya mereka yang Hip Hop Reggae Connection. Nah tadi kesibukan gue seperti itu. Ditambah pas pandemi, akhirnya lebih banyak nulis lagu gitulah ya, salah satunya kalau dari segi musik. Dan fokus ke ini aja sih, coffee shop untuk sementara gitu. Karena nggak ada kerjaan kan, jadi aduh, aku bikin apa ya yang bisa menghasilkan gitu kan. Jadi aku bikin kayak makanan-makanan, bikin apa, dan aku tawar-tawarin ke teman-teman gitu. Supaya nggak bosan juga, soalnya dari ruang tamu ke kamar mandi, gitu aja tiap hari. Apa nggak gila ya? Kalau kedua dari Smoke dan ya, kita lagi garap album kedua, sedikit lagi rampung. Insya Allah akhir tahun ini atau awal tahun 2021 kita launching. Sebenarnya dari gue sendiri, gue punya satu single yang memang gue ciptain dari band gue sendiri untuk teman-teman yang mengalami pandemi ini sih. Udah ada satu single. Kebetulan banget gue emang udah punya sebuah karya, karena saat pandemi ini problem semua orang, sebenarnya sih sebelum pandemi juga problem semua orang adalah duit, ya kan. Kebetulan punya karya namanya Aduk Duit, ya kan, bahwa duit itu memang sangat vital banget ya dalam kehidupan manusia zaman sekarang gitu loh, karena nggak zaman dulu barter-barteran, ya kan. Solusi untuk mengatasi biar hidup tetap berlanjut dan ekonomi tetap stabil adalah saya mencoba berusaha membangun banyak relasi dengan teman-teman lama biasanya, yang bukan cuma di reggae saja, tapi di semua genre yang bicara soal musik, entrepreneur dan sebagainya. Dan akhirnya dari situ saya belajar bagaimana membangun komunikasi publik, bagaimana membangun relasi, bagaimana menjaga relasi.
dan akhirnya saya mencoba untuk berdagang. Di sini saya memindahkan rumah ke tempat usaha saya, namanya Walayo House, tetap dengan nama rumah, karena dari rumah saya belajar dan saya pengen ini tempat adalah tempat di mana orang datang ke sini berasa bahwa dia datang ke rumah, sehingga tagline-nya adalah welcome home, salam nyaman selalu, Walayo. Di Walayo House, saya membantu teman-teman dari Flores, khususnya petani kopi. Saya adalah perpanjangan tangan dari mereka, saudara saya bantu mereka untuk menjual dan saya coba membranding kopi Flores dengan nama Walayo House. Saya tidak sebut nama kopinya apa, tapi biarkan penikmat kopi itu dia bilang enak, enak. Kalau tidak enak, tidak enak gitu. Jadi kembali kepada penikmatnya. Itulah cara saya untuk berusaha biar hidup tetap berlanjut dan ekonomi bisa tetap stabil. Tagline utama saya adalah economic stress, I'm still fresh. Kalau aku ya, aku paling jualan-jualan kayak sambal roa, kayak ayam rica atau ayam kecap. Tapi untuk pemesanan sih bisa di IG aku atau di Facebook aku gitu loh. Ya itu bisa dilihat juga di IG aku, Grace Violeta. Pada akhirnya gue berusaha membuat sebuah usaha ya seperti ini nih, kedai yang sekarang gue bikin ini bersama seorang sahabat, ya kan, sama-sama dengan kondisi yang kita lagi kolaps. Ya kita buka ini namanya kedai Tokcer, tongkrongan ceria, yang kebetulan banget sampingnya ada panggung dan gue memang karena gue orang musik, gue suka mengumpulkan para musisi, komunitas terutama ya kan khususnya. Jadi gue sangat bahagia gue dikasih tempat ini sama Tuhan. Jadi gue bisa berkarya sambil berusaha juga bergaul pastinya dengan tongkrongan ceria. Gue ngatasinnya satu, gue bener-bener survive ya dengan cara mencari pekerjaan apa aja yang bisa gue lakuin, mau itu berdagang, bantuin temen, apapun itu gue lakuin asal gue bisa menuhin kebutuhan ekonomi keluarga sih. Gue ada coffee shop kan nih, gue ngejalanin bareng Dado, Lucky, Opa Domi nih sama gue kan berempat. Jadi kita berempat ini akhirnya ngerasain juga, pertama minimal walaupun pendapatannya nih belum seberapa ya bisa gue bilang, tapi kita punya kegiatan. Solusinya dari negara harusnya. Tapi ya dari kita sih ya apa ya, kreatif lah paling. Kalaupun memang ya lebih baik daripada bengong, kita berkarya. Kalau gue sih buat para musisi, gue berharap tetap semangat, tetap berkarya, jangan menyerah, lu tetap survive, karena kalau kalian sedih, yang ngibur orang siapa? Terlepas dari musik itu sendiri ya lo lebih kreatif aja ke hal yang lain deh. Sekarang akhirnya ada beberapa teman-teman gue yang kayak, ayo gue bisa privatein lu nih. Kayak teman gue ada yang keyboardist, dia bikin les private gitu, virtual gitu kan, lewat Zoom gitu-gitu. Nah itu kan menghasilkan juga gitu kan. Ya kayak gitu-gitulah lo garap lah gitu. Tetap beraktivitas, jaga kesehatan, dan lebih menciptakan peluang-peluang bisnis baru. Entah itu bisa berdagang, entah itu apa yang bisa membuat kita bertahan hidup dan keluarga sih.